Peringatan, video ini akan membahas tentang KDRT. Kalau kalian nggak mau nonton tentang KDRT, skip video ini. Hai Singham, gue Nobeding, dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan ngebahas segala sesuatunya yang berputar di internet dan sosial media. Dan kali ini temanya adalah KDRT. KDRT lagi hangat-hangatnya dibicarakan karena lagi banyak banget yang terkena kasus KDRT. Dan kali ini kasus KDRT datang dari ranah influencer. Ya, kali ini kita akan ngebahas Amoran, Twitch streamer yang followersnya paling banyak kedua setelah Poki, dan juga kreator only. Ya, beliau adalah Twitch streamer yang terkenal melakukan Twitch di dalam bak berisi air, ya, dan melakukan joget-joget dengan jogetan yang begitu dan pakaian yang begitu, dan membuka akun only itu. Dan dengan kerja kerasnya dia mendapatkan posisi kedua di Twitch. Kenapa gue bilang kerja keras? Yes, ini kerja keras. Kalau kalian bilang dia cuman modal badan, dia cuman modal cantik, dia cuman modal boba, ya gue paham yang lu maksud. Tapi gue rasa nggak tepat kalau kita bilang itu cuman modalnya. Dia benar-benar kerja keras karena dia adalah Twitch streamer yang paling banyak live stream dalam waktu setahun. Durasi live streamnya adalah kira-kira 4.000 jam. Perbandingannya gimana 4.000 jam itu dikit apa banyak? SQC yang dulu sempat paling banyak dapat sub di Twitch, dia itu live stream kira-kira 2.000 sampai 3.000 jam. Dan untuk hitung-hitungan perbandingan lagi, gua akan kasih hitung-hitungan sederhana. Bayangkan live stream itu kayak kerja 9 to 5, 8 jam, dan dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Berarti 8 kali 5, habis itu kali 4, habis itu kali 12. Jadi kira-kira orang itu bekerja 2.000-an dalam 1 tahun. Jadi kira-kira kalau dia live stream dengan jadwal yang rutin seperti itu, dia akan menghabiskan 2.000-an jam per tahunnya. Dan nyatanya ternyata dia melakukan live stream 3.000 sampai 4.000 jam per tahunnya. Kenapa jadi ngebahas itu, no? Bukan ngebahas KDRT-nya. Ini untuk konteks buat kalian yang nggak tahu Amoran, dan hal ini pun 3.000 sampai 4.000 jam live stream itu juga masuk ke bagian KDRT-nya. Jadi ternyata Amoran ini sudah menikah. Jadi dia punya suami, yang dimana orang-orang melihat dia dan mengasumsikan dia sebagai orang yang single lah, atau bahkan belum menikah. Karena ya Twitch streamer gitu kan, sering pamer boba, punya OnlyFans. Ya asumsi orang-orang dia single, belum menikah. Kenapa sih, no, jadi big deal kalau dia udah menikah? Ya kalau kalian belum masuk ke kulturnya ya, ke budaya ngesim. Gue bukan bagian dari budaya itu, tapi gue mengerti dan gue paham kenapa ini jadi masalah besar kalau seorang Twitch streamer atau hanya kipas itu punya suami atau bahkan punya pasangan. Kayak para sim mereka, para fans mereka tuh bakal kesel gitu loh. Karena kayak, woi, gue pikir lu begini, ternyata lu begitu. Itu satu. Yang kedua, para simnya mereka yang ngedonate mulu, yang nontonin mulu, itu punya kayak semacam harapan palsu lah yang mereka pegang gitu. Kalau one day akan dinotis. Atau bahkan sampai impian yang lebay gitu. Bakal ketemuan, bakal diajak makan malam bareng, atau mungkin jadi pacar. Yes, itu ada, itu real. Kalian semua jangan pura-pura nggak tahu akan hal ini. Gue tahu sebagian dari kalian ada yang kayak gitu ke kreator lain atau ke influencer lain atau bahkan ke orang lain. Ya jadi membuka diri ke publik kalau dia sudah bersuami itu juga udah big deal banget menurut gue, dan akan berdampak pada karirnya. Nah, KDRT di bagian mana, no? Ya ternyata selama ini karir yang dilakukan sama Amoran itu dikontrol sama si suami. Si suami ini bukan cuma controlling atau memanage atau mengatur jadwal atau memberikan ide dan lain-lain. Kalau itu mah nggak apa-apa, emang kerjaan dan oke-oke aja. Tapi bentuknya sekarang adalah paksaan, bentuknya adalah ancaman, bentuknya adalah keharusan. Karena sang suami ini hampir megang seluruh akunnya si Amoran, dari sosial media sampai bank. Jadi suaminya ini punya power untuk ngancurin karirnya kalau si Amoran nggak nurutin apa yang suaminya bilang. KDRT udah berlangsung lama, bukan akhir-akhir ini, dan makanya bisa terjadi live stream lebih dari 3.000 sampai 4.000 jam itu ya karena paksaan si suami, bahkan OnlyFans, bahkan hot tub dan lain-lainnya. Si suami benar-benar mengurung dan memenjarakan Amoran dalam dunia karir yang diciptakannya. Gue nggak tahu apakah awalnya Amoran setuju atau enjoy, atau akhirnya lama-lama suaminya jadi controlling dan lain-lain. Itu belum tersedia informasinya, tapi KDRT-nya benar-benar terjadi. Misalnya Amoran nggak boleh bilang enggak sama plan suaminya, nggak boleh bilang enggak sama rencana suaminya, dan suaminya kalau misalnya ditolak atau tidak disetujui plannya, atau si Amoran nggak mau, si suami ini bakal melakukan kekerasan. Bahkan si Amoran udah keliling rumahnya untuk ngasih kalian bentuk-bentuk kekerasan suaminya gitu, yang didendang pintu lah karena dikunci, Amoran takut, terus pintunya berusaha untuk didobrak dan lain-lainnya. Gue nggak akan nunjukin visual kekerasan dan kejadian KDRT-nya karena selain takut dolar kuning, takut video di take down, ya gue rasa kalian bisa cari itu sendiri semua di YouTube. Udah banyak juga yang bahas ini dan nge-re-upload. Kenapa bisa di-re-upload? Nah, jadi si Amoran ini melakukan live stream. Nah, tiba-tiba ada yang berbeda nih dari live stream ya. Tiba-tiba kok kayak dia teleponan sama seseorang terus orangnya marah-marah. Ternyata Amoran berusaha untuk nge-expose suaminya di live stream, untuk ngasih tahu kepada publik apa yang selama ini dilakukan oleh
suaminya. Separah apa KDRT-nya? Seabusif apa suaminya? Di live stream tersebut bisa dilihat kalau suaminya ini bener-bener kayaknya ada gangguan. Yang dimana si suaminya tiba-tiba ngancem datang dan ngebunuh anjingnya karena si Amoran nggak dengerin apa yang suaminya ngomong. Ya kayak orang nggak normal aja gitu kan, wajar, mungkin gangguan sinyal, mungkin lagi nggak fokus dan lain-lain, tinggal dibilang coba dengerin ulang deh, ini fokus dikit deh gitu. Tapi nggak, suaminya langsung naik pitam, langsung marah-marah, langsung ngata-ngatain dan mengancam. Bahkan dikasih lihat kalau misalnya si Amoran nggak balas pesannya dalam waktu cepat, suaminya mengancam akan menghancurkan karirnya, menutup akunnya, atau bikin sosmednya hilang dan lain-lain. Dan di beberapa klip live stream kalian bisa lihat kalau si suaminya ini juga kayaknya agak-agak halu, yang dimana tiba-tiba si suaminya bilang, lu ngatain gue gila gitu, padahal si Amoran nggak bilang dia gila gitu, terus tiba-tiba marah-marah dan kayak gimana gitu. Kayaknya emang kacau banget. Jadi separah itu yang terjadi pada saat live stream, yang bisa dilihat sama publik, yang berusaha Amoran kasih lihat ke publik gitu. Termasuk juga Amoran di live stream ngasih lihat gitu keadaan kamarnya yang sempat ditendang-tendang dan lain-lainnya. Dan dari kejadian ini banyak banget masih orang-orang yang menurut gue tuh kayak mati gitu sense-nya gitu, gara-gara udah benci duluan gitu. Ya kalian tau lah, pasti di sudut dunia ini ada orang-orang yang gak suka sama konten kreator yang jualan boba, yang sukses gara-gara modal boba, yang sukses gara-gara modal kulit terbuka. Gue pribadi gak masalah ya, tapi gue gak bakal ngikutin karir beliau gitu. Tapi ya lu tau lah, pasti ada makhluk-makhluk yang malah bilang ya wajar lu dapat KDRT karena itu yang emang harus lu dapatkan sebagai kreator hanya kipas. Buat gue itu fuck up. Kalau lu berpikir kayak gitu, lu ke psikolog. Kalau lu menikmati kehancuran Amoran, buat gue lu mesti bener-bener keluar, touch some grass, abis itu ke psikolog juga tetap. Atau gimana caranya lu cari bantuan, oke? Lu boleh nggak suka sama orangnya, lu boleh nggak nikmatin karyanya, lu boleh kayak nih orang kan jualan badan doang gitu. Ya gue nggak suka sama konten jualan badan, ya udah lu tinggal ignore itu gitu loh. Kata-katain kritik buat gue masih oke lah. Tapi berbahagia atas kehancuran karir seseorang akibat KDRT, buat gue something is wrong with you. Dan ini terjadi selama Amoran melakukan live stream ini. Banyak tuh incel-incel di berbagai macam sudut dunia speak up untuk bilang mampus, no, don't be like that. Lu kacau, ada yang salah sama otak lu, fix. Lu berhak nggak suka sama dia, lu berhak benci sama dia, tapi buat gua kayaknya berlebihan kalau lu sampai mensyukuri apa yang terjadi pada dirinya. Dan ini bukan buat Amoran, seluruh contoh lainnya. Dan buat gua aneh juga buat orang yang bilang kalau woi keep it private gitu, ini kan urusan rumah tangga ya, harusnya diselesaikan secara rumah tangga, bukan diselesaikan secara live stream. Gimana sih lu mau traffic lagi? Buat gua cara berpikir yang kayak gini tuh bener-bener menyedihkan lagi gitu, yang dimana kita nggak tahu gitu loh. Kira-kira ya orang yang udah nomor 2 di Twitch, yang dapat millions of dollars dari OnlyFans, ngapain dia sampai ngelakuin live stream bukti KDRT suaminya? Biar apa? Ngebongkar ke dunia kalau ternyata dia udah menikah, yang dimana orang punya imajinasi kalau dia itu single, one day gue bisa di notice, one day gue bisa mungkin pacaran atau mungkin meet up, atau kalau misalnya gue donate $20,000 gue bisa diajak makan malam bareng dan lain-lain. Buat apa? Tentu saja hal kayak gini jangan diremehin, dan udah ada kok hukumnya yang melindungi orang-orang dari KDRT ini. Dan tentu saja gue juga pengen ngingetin buat teman-teman semua yang mungkin mengalami KDRT untuk ya lu bisa minta bantuan, lu bisa minta pertolongan dan perlindungan. Di kasusnya Amoran bahkan udah lapor polisi, tapi ternyata handphonenya si Amoran diambil lagi sama suaminya sehingga dia tidak bisa melakukan banyak hal. Dia cuma bisa live stream kerja yang disuruh suaminya. And that's why akhirnya mungkin ini adalah cara yang dia pikirkan terbaik gitu untuk jadiin yaitu bukti kepada publik kalau apa yang selama ini dia terima. Kayak gitu perlakuan suaminya ke dia. Mungkin fake gak sih, No? Mungkin dibuat-buat gak sih? Buat promo film gak sih? Buat promo produk gak sih? Gua gak tahu. Tapi menurut gua sih kecil kemungkinannya fake. Sangat kecil kemungkinannya fake, karena buat gua apa yang dia lakuin aja udah mengancam karirnya. Dan yang kedua, kalau dia ngelakuin ini fake, dan pasti ada kemungkinan fake itu, yang dimana kita udah tau lah dunia influencer kayak gimana, pasti ada kemungkinan fake. Yang menurut gua dia nggak bakal bisa balik dengan baik dari kefakeannya itu. Publik bakal bener-bener condemn dia, bakal bener-bener wah abis sih dia gitu loh. Dan ini juga urusannya bukan terhadap publik penonton dia doang gitu, tapi orang-orang yang benci dia makin panas, orang-orang yang tadinya support dia jadi panas dan lain-lain. Gue rasa dia nggak bakal bisa balik dengan sempurna gitu dari fake yang dia buat. Jadi buat gue kemungkinan fake ini sangat kecil, tapi gue masih membuka kemungkinan ini fake akibat ya nggak tahu kenapa sih agak trauma nih sama influencer nih. Dan ya kalian bisa mendapatkan pertolongan buat teman-teman yang kena KDRT, dan buat teman-teman yang mensyukuri KDRT ini terjadi, buat teman-teman yang bilang mampus, buat teman-teman yang bilang emang ini hukuman buat lu juga kayaknya butuh bantuan, lu juga kayaknya butuh pertolongan sih. Kalau lu masih mau ditolong, kalau lu masih mau dibantu. So, ya, gua tahu lu anonimus di internet, dan gua tahu lu mungkin gak kena dampaknya secara langsung, tapi ya itu membuktikan mental lu. Seperti kata salah seorang filsuf, dulu orang bilang kalau orang itu mesti dibuka topengnya dia akan jujur. Tapi menurut gua di 2022, kasih orang itu topeng, kasih orang itu anonimus, akan keluar
keluar sifat aslinya. Ya itulah KDRT yang terjadi pada Amoran yang gue bahas pada episode seputar internet kali ini. Semoga endingnya akan baik, dan gue mohon maaf kalau misalnya cara pembawaan gue masih kurang baik, cara pembawaan gue masih kurang bijak, karena ini pertama kalinya gue buat tema yang cukup berat di episode seputar internet. So kritik gue di komen di bawah kalau misalnya gue harusnya begini pembawaannya kalau ngebahas kasus-kasus yang seperti ini. Dan tentu saja tujuannya adalah untuk menyadarkan banyak publik tentang KDRT itu nyata dan itu bukan ranah privat. Kita harus bantu orang-orang yang kena KDRT, dan tentu saja untuk mengingatkan teman-teman mindset yang mampusin orang KDRT itu nggak baik. Itu poinnya. Gue harap niat baik gue tersampaikan, gue harap pesan baik gue tersampaikan. Kalau ada salah kata, gue mohon maaf. Dan kalau misalnya ada update informasi, kalian juga bisa komen di bawah. Gue rasa nggak perlu ada promo di ending. Jadi untuk kita semua, stay clean and sound.